Mangga silakan yang jadi MC siap diatur. Ibu-ibu juga saya harapkan juga ada muncul banyak pertanyaan. Cek. Terima kasih pada Buya yang sudah memberikan kesempatan waktunya. Perlu nama enggak? Nama saya Avandi. Jabatan? Perlu. Tadi Buya bilang kita perlu rasionalisasi agama. Apa bedanya dengan liberalisasi agama, Buya? Iya. Sebab batasnya sangat tipis. Bukankah tidak semua agama itu rasional gitu kan? Tidak semua agama itu rasional. Banyak agama itu bersifat dogmatis gitu kan. Terima kasih pada Buya. Ya. Rasional itu menggunakan rasio, menggunakan akal. Kalau literasi menggunakan literal. Jadi ini Islam tekstual, ini Islam rasional. Itu bedanya. Tekstual dan kontekstual. Jadi apa adanya saja. Satu contoh saja. Bulan puasa orang Islam boleh tidak puasa. Kalau ya kuntum maridan aw ala safarin. Wa iddatun min ayyamin ukhar. Secara tekstual. Tukang beca boleh nggak puasa? Tukang masul boleh nggak tidak puasa? Ya nggak boleh secara tekstual. Karena hanya alasannya kuntum maridon sakit au ala safarin atau dalam perjalanan. Jadi musafir dan sakit itu yang jadi alasan orang boleh tidak puasa. Tapi nanti dibayar. Wa'iddatun min ayyamin ukhar. Itu kan tekstualnya. Betul nggak? Betul nggak gitu? Nah sekarang secara rasional. Kenapa orang sakit boleh tidak puasa? Orang sedang musafir dipuasa. Tahu nggak alasannya apa? Ijtinaban min istima'il masyaqqatain. Menghindari berkumpulnya dua keberatan. Beratnya puasa dan beratnya perjalanan. Betul? Betul begitu? Oke, ini rasional. Nah sekarang, orang masul boleh nggak tidak puasa? Nanti dulu nggak boleh secara tekstual. Ya udah. Jadi pribadi ya sak lenger ya. Kudu puasa. Nah sekarang saya mau nanya, saya dari Kertasmaya ke Jakarta naik mobil BMW seri 7. Sing kayak ombak banyu pakai AC sambil denger lagu Celine Dion ya. Pakai AC. 2 jam nyampe. Saya boleh makan nggak? Boleh. Tapi kalau orang masyhur boleh nggak? Perjalanan ke Jakarta dengan masyhur mana yang lebih berat? Itu rasional. Tetapi sampai sekarang andaikan Bapak Haji Sulaiman ngasih makan orang masyhur bulan puasa disupatani silakan. Ya, artinya ya memang tidak bisa rasional. Masyarakat kita masih belum menerima rasional. Ya pokoknya didogmakan semuanya. Pokoknya Al-Qur'annya wa in kuntum maridan aw ala safarin, bukan ala maculin tuh nggak ada. Nggak ada wala maculin tuh. Ya itulah, tidak didogmakan semuanya. Lalu bagaimana? Apa betul agama itu dogma? Enggak, agama itu rasional. Berapa banyak Al-Quran mendorong kita untuk rasional. Sampai Al-Quran saja diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Surat Yusuf. Al-Quran selalu dipanggil ya ulil absar, ya ulil albab, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, fa'tabiru ya ulil albab. Kita selalu didorong untuk berpikir, lalu dari mana kita mengambil kesimpulan agama itu dogma? Bagaimana kita meyakini sesuatu yang nggak masuk akal? Itu yang jadi persoalannya. Ya, tetapi bapak-bapak, ibu sekalian, saya tidak menolak dogma. Saya menerima dogma. Memang ada hal-hal dalam agama yang tidak masuk akal. Tetapi bagi saya dogma itu sifatnya sementara. Ketika saya belum bisa menjawab.
dititipkan dulu di kotak dogma karena kita belum didukung dengan sains dan teknologi. Titip dulu ini kotak dogma gitu. Begitu ilmu pengetahuan berkembang dan terjawab, ya kita ambil lagi, sudah selesai dogmanya. Nah, ini banyak sekali. Dulu orang bertanya, kirim Fatihah itu bid'ah. Siapa yang menyampaikan? Udah mati Ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Udah mati ya udah, dikirim apa yang nyampe? Yang ngirimin siapa? Tukang posnya siapa? Pakai Vespa, pakai Telegram. Dulu kirim Fatihah itu tidak akan nyampe. Nah, sekarang dengan teknologi ini, Haji Leman, berapa nomor rekeningnya? Oke, tek 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 tek. Tit. Coba dicek masuk enggak? Diambil uangnya ada enggak? Yang nganter siapa? Selesai kan? Itu nggak dogma lagi. Jadi kita memaklumi kalau orang mengatakan ini dogma karena belum terjawab secara sains dan teknologi. Terus ya selesai dogmanya, itu aja persoalannya. Jadi ya kalau seandainya kita beragama berdasarkan dogma semua, sejak kapan? Silakan beragama, tapi jangan dengan cara seperti ini. Ada orang beragama, caranya seperti ini. Yang penting yakini saja. Nggak usah mikir dah. Pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela dan pintu, percayalah. Wes, yang penting percaya. Wes, lampu dimatikan, jendela pintu tutup, mata merem, yang penting andel. Gitu tah caranya beragama tuh. Yang kedong. Ya, la akla liman, la dina liman, la aklalah. Tidak ada agama itu, nggak wajib kalau orang itu otaknya nggak punya. Orang gila wajib beragama nggak? Kenapa? Ya kan nggak ada otaknya. Kan agama harus dipikirin, bukan di. Jadi itu persoalannya. Nah, Bapak sekalian, ini masalah dogma bagi saya sifatnya sementara. Saya tidak menolak dogma, menerima dogma, tapi sementara. Kalau sudah terjawab ya selesai. Ya kan begitu. Dulu para wali bisa ngobrol jarak jauh. Ngantel beli, teman pengen. Orang ngantel pengen mah. Pengen orang ngantel. Bagaimana? Ya kan? Ya itu kan bohong. Masa ngobrol kelihatan? Setelah ada teknologi ternyata bisa nggak? Setting kan? Oh bisa. Jadi gelombang manusia juga sama, lebih canggih daripada gelombang elektron ini kok. Kenapa? Nah, jadi artinya dulu orang menganggapnya dogma. Zaman dulu, sebelum ada pesawat terbang, sebelum ada nuklir, sebelum ada roket, sebelum ada orang tua bilang nanti besok di akhir zaman akan ada besi bisa terbang. Nggak ada yang percaya kok. Betul nggak? Bobat, masa besi bisa terbang? Dilemparin itu jatuh lagi. Nggak ada yang percaya. Orang gila tuh. Tapi sekarang percaya nggak? Buktinya mana? Udah ya sudah. Itu kan terjawab semuanya. Jadi jangan kau dogmakan selamanya. Tidak. Dogma itu sementara. Karena kitanya yang bodoh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang Allah berikan kepada kamu itu sedikit sekali kok. Jadi jangan sombong, semuanya harus rasional. Ya tidak, dogma juga ada, tapi dogma juga sementara. Sementara ilmunya belum dibuka oleh Allah, itu aja persoalan. Oke. Oke. Nanti. Iya, literasi. Bukan. Tadi pertanyaan saya itu, Bu ya. Bedanya tipis antara rasionalisasi agama dengan liberalisasi agama. Oh, bukan liberalisasi. Sebab begini Bu ya, banyak kan kelompok-kelompok muda intelektual yang taruhlah JIL gitu kan, jaringan Islam liberal, dianggap sangat ke kanan gitu. Kalau tidak disebut kiri gitu kan. Oke. Tidak diterima oleh, Oke. nanti dulu Bu ya, di Nahdlatul Marom sendiri, yang kapasitas Buya selaku ketua Nahdlatul Marom, tidak menerima referensi yang bukan muktabaroh itu kitabnya. Taruhlah kitab-kitab yang tulis oleh intelektual zaman sekarang. Jadi rasionalisasi itu belum diterima oleh masyarakat Islam sekarang. Iya. Itu. Iya. Jadi makanya kita perlahan-lahan aja gerasa gerusu. Semua ada takarannya. Kalau masyarakat belum siap rasional ya sudah. Wis penting aja tukaran. Saya juga dituduh liberal kok. Awit kapan saya jadi liberal? Yang ketua Nahdlatul Marom iya kan. Nah, itu artinya bahwa mampukah Nahdlatul Marom mengeluarkan fatwa hasil masanya tukang macul di sawah boleh tidak puasa? Berani nggak? Berani nggak? Secara rasional
Capek mana orang masuk sama orang pergi ke Jakarta pakai mobil sedan? Kenapa orang naik ke Jakarta boleh tidak puasa, orang masuk tidak boleh? Nah ini kan rasional. Tapi sekarang masih belum waktunya untuk mengeluarkan fatwa seperti itu. Nantinya dituduh liberal. Itu persoalannya. Gitu. Jadi saya sendiri juga sebetulnya makna liberal sendiri dalam pikiran Anda seperti apa? Saya ingin mendengarkan. Apakah liberal itu tidak beragama? Atau mau sholat boleh, tidak juga boleh gitu? Atau hajinya daripada ke Mekah lama sudah ke Panguragan aja gitu? Zaitun. Apa itu liberal itu begitu? Iya. Ya saya kira itu aja persoalannya. Kita masih berhati-hati, jangan bikin gaduh di masyarakat. Padahal saya ngomong hati-hati kok. Hanya orang aja yang motong-motong video saya. Ya, saya ngomong hati-hati kok. Saya ukur gitu. Ya, itu. Dan semuanya ada landasan. Marojiknya ada. Dasar kamunya belum baca. Itu persoalannya. Saya dituduh liberal segala macam. Karena saya mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika menaklukkan kota Mekah, para sahabat menghancurkan berhala-berhala. Begitu mereka masuk, di dalamnya ada gambar Nabi Musa, ada Nabi Isa digendong oleh Siti Maryam. Kata Nabi, hapus semuanya kecuali ini jangan dihapus. Itu cerita apa adanya. Itu adanya di kitab Akhbaru Makkah Al-Waqidi, ada di Tarikh Islam Imam Ibnu Hisham, ada di kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Itu ada di kitab-kitab besar, ada semuanya. Kiai punya kitabnya semua. Mereka kaget, berarti mereka tidak baca buku itu. Itu persoalan. Saya kirimkan ke MUI, bukunya ada. Ya, ini ada. Jadi saya itu tidak ngarang. Ada marjinya, ada kitabnya pribadi. Ya, saya kalau tidak bisa baca kitab, tidak mungkin saya jadi ketua Najul Maram. Betul nggak? Ya iya. Saking di setiap YouTuber, para kiai, di belakangnya lemari kitab. Ya kan? Itu saya lihat bukunya ada, Fathul Bari itu ada di rumah kiai itu. Begitu saya cerita Nabi Muhammad marah begitu, mereka kaget. Berarti nggak baca kan? Kalau nggak baca yang salah siapa? Yang nggak baca. Itu aja persoalannya ya. Oke. Mangga lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Asep. Tadi menyinggung masalah pernikahan muhakam. Di negara kita yang namanya wali hakim adalah yang diangkat oleh negara dan ditetapkan oleh pengadilan agama. Sekarang ini, di era sekarang ini ada seorang ustadz yang ditokohkan, dikiaikan oleh masyarakat seringkali memposisikan dirinya sebagai wali hakim ketika wali itu tidak ditemukan atau jauh karena kerja di lautan atau memang walinya kurang setuju dengan pernikahan itu. Bagaimana menurut pandangan Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi muskilah ya sekarang. Yang paling mengenaskan bagi saya, ini sekarang banyak anak-anak ngelawan sama orang tua. Iya, ibunya ngancam. Bakal sira maksa kawin karo bocah lanang nganggo anting. Sing nganggo anting kah? Sing rambutnya dikepang kayak jaran kah? Wis milih. Melu kan melu mbokira. Iya, melu karokan, ya wis les maningkir. Bayangkan sakit hati orang tua. Saya ingin ngasih nasihat kepada anak-anak muda yang sudah kebelet jatuh cinta. Nggak ada masalah. Ya, silakan nikah, ada cara yang bisa ditempuh. Bukan wali hakim, nggak bisa. Yang masih ada aja. Kalau orang tua mau tidak setuju, silakan kamu bikin surat pernyataan bersama dengan kekasihmu, ditujukan ke pengadilan. Bahwa kami berdua sudah saling mencintai dan tidak mungkin saya hidup tanpa kekasihku ini. Orang tua kami tidak setuju, mohon pertimbangan, ya, dicabut perwaliannya. Namanya wali adol, bukan wali hakim, wali adol. Ya, nanti orang tuanya itu dipanggil oleh pengadilan. Ibu mau dikawinkan nggak Bapak? Enggak. Dinasihati enggak juga. Oke, 3 kali. Kalau orang tua tetap tidak mengawinkan, maka pengadilan berdasarkan permohonan yang bersangkutan, maka perwalian Bapak itu dicabut oleh pengadilan dan dinikahkan oleh pengadilan. Namanya wali adol. Gitu caranya ya. Jangan dibawa ke Ciasem. Atau wali hakim sembarangan gitu. Ya, di Indramayu banyak wali-wali naib-naib internasional nih.
naib internasional, ngangkat dirinya jadi wali hakim. Ya, ya nggak benar dong gitu. Jadi wali hakim itu adalah tidak memerlukan keputusan, ya mengangkat, tapi itu sudah regulasinya ada. Yang hakim itu apa maksudnya? Orang salah paham lagi. Dikiranya hakim pengadilan. Hakim itu kepala negara. Jadi orang anak perempuan yang lahir tanpa bapak, anak jadah, kalau mau kawin itu walinya Gus Dur. Ketika presidennya Gus Dur. Nah, sekarang walinya adalah Pak Jokowi. Jadi ketika menikahkan itu tidak perlu diangkat lagi, tidak perlu SK baru. Itu sudah otomatis presiden sibuk diserahkan kepada menteri, menteri sibuk serahkan kepada Kanwil, Kanwil sibuk serahkan kepada Kakandepag atau Kamenag ya, Kakamenag sekarang mah. Kakamenag melimpahkan kepada kepala KUA. Itu sudah otomatis, tidak perlu SK lagi. Nah, nanti ketika kepala KUA yang bersangkutan berhalangan, itu tidak boleh minta tolong kepada KUA kecamatan, nggak boleh, mesti dikembalikan lagi ke Kamenag. Nanti Kamenag yang di Indramayu baru memerintahkan naib di kecamatan yang ada waktu. Kemudian lagi ini, ada apa lebih nggak? Ada. Saya kasih tahu Pak Lebe, kalau menikahkan wali hakim, tolong mapnya jangan dikewer-kewer, diceritakan kepada orang, ada wali hakim, itu rahasia. Jangan kau ceritakan kepada siapapun. Yang tahu hanya Pak Naib sama Pak Lebe sudah. Jangan dikasih tahu. Malu dong. Ya, jadi anak jadah. Masa gitu caranya? Itu konfidensial, sifatnya terbatas. Yang tahu hanya Pak Naib dengan Pak Lebe sama Pak Ku tahu. Itu wali hakim gitu. Nah, kasusnya lagi ibu-ibu sekalian, ini yang kesulitan wali hakim nih. Dia anak pungut sejak kecil. Kata Pak Naib, ini yang mengawinkan bapak asli. Ya tapi ini kan saya pelihara sejak kecil. Saya mengawinkan, bapak angkat nggak bisa bertengkar. Saya bilang, Pak Naib, kenapa nggak cerdas sih? Ngapain bertengkar dengan masyarakat? Kita kan ngomong masyarakat, kalau belum siap ya udah, ya kan? Gini aja, gimana? Kamu bawa anak perempuan itu dengan lelaki yang dikawinnya, ya kan begitu? Dikawinkan di KUA, wali hakim di kantor, saksinya ya pegawai KUA, sudah selesai, berarti sudah sah kan? Nah, nanti bapak angkatnya itu silakan menikahkan lagi di atas meja banyak tamu, sahabat suka wah angkat silakan, itu sandiwara. Sah nggak tuh? Ya sah. Gitu aja dengan bijaksana, jangan bertengkar percuma. Yang orang masyarakat biasa nggak paham, dikiranya melihara sejak kecil, berarti anak saya kan gitu persoalannya. Ya, jadi ada wali hakim itu tidak memerlukan SK lagi dan tidak dibenarkan ada orang menikahkan orang sebagai wali hakim. Dasarnya apa? Ya kan begitu. Jadi wali hakim itu adalah, saya coba seorang naib, kamu naib, ya. Bagaimana ijab kabul ketika wali hakim? Saya mau dengar. Begini, zawaj tuka wa angkah tuka Hasanah binti Adam. Binti Adam. Yang wali hakim jadi binti Adam. Ya bintil hakim dong. Zawaj tuka wa angkah tuka Hasanah bintil hakim. Itu binti Adam. Bintil hakim selesai. Tapi kalau itu binti Bapak Jokowi, boleh? Iya, tetapi kalau kita menyebutkan namanya, makanya pada waktu Gus Dur, Zawaj tukah wangkah tukah Hasanah binti Gus Dur. Umpamanya ketika ijab kabul, tepatan 5 menit sebelum ijab kabul, Gus Dur meninggal dunia, ini bisa nggak sah? Karena sudah meninggal Gus Durnya. Jadi yang lebih aman bintil hakim. Hakim siapa saja. Begitu presiden meninggal ya wakilnya yang menggantikan. Mati lagi menteri pertahanan yang menggantikan dan seterusnya. Itu kira-kira pengertian wali hakim itu bukan pengadilan tapi penguasa. Dan itu secara undang-undangnya wali hakim itu ya secara otomatis tidak perlu SK lagi, langsung dari presiden ke menteri agama, ke Kanwil, ke Kemenag sampai ke kecamatan-kecamatan yang itu dengan kepala kantor KUA. Begitu kira-kira.
izin Bu ya. Ada satu lagi boleh? Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf Bu ya, ada pertanyaan dari masyarakat. Seandainya ada orang mau menikah, perempuan mau menikah, ini padahal walinya masih ada. Walinya masih ada, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Ada apa? Wali. Bapak, ya ada wali, ada penggantinya lah. Gitu. Ada kakaknya, Ada pokoknya. ini ya, pamannya atau apa pamannya, itu. bapak tuanya Nah, ya. dia karena merasa kemungkinan apa ya, dia kayak tidak mengakui gitu, terpaksa dia menikah pakai wali hakim. Gimana hukumnya? Iya. Terima kasih. Ya, begini, ini terjadi, tapi jangan disebutin namanya ya, terjadi karena saya mengawinkan saya. Si perempuan ini kan ditanya, kamu bapaknya ini, bukan, ini bapak angkat, oke. Bapak tua ada nggak? Nggak ada. Mamang ada nggak? Nggak ada. Kakak atau adik laki-laki yang sebapak atau kandung nggak punya di Petanggal, oke. Kita kawinkan. Ya kan gitu. Pak Naib yang mengawinkan, kan wali hakim. Pak Naib yang mengawinkan. Oke. Setelah menikah, ternyata dia masih punya paman. Saudaranya bapak, tinggalnya di Sumatera. Jauh pun, ingat. Ya terpaksa kita kawinkan lagi. Kita kawinkan lagi. Ya, karena perkawinan pertama nggak sah karena masih punya wali. Kita kawinkan lagi. Ya kita musyawarah dengan kiai-kiai di Kertasmaya gimana? Ya udah kawinkan lagi aja. Jadi dipanggil pamannya langsung dia mengawinkan lagi. Ya, jadi saya nikahkan, kawinkan keponakan saya, si nama Hasanah, anaknya bapak ini saudara kandung saya dengan mas kawin sekian diulang lagi. Itu yang terjadi. Nah ini seringkali pernikahan begini, nanti yang jadi kasus ketangguhan nikah itu tidak sah setelah dia punya anak. Nah gimana anaknya? Anak janda bukan? Bukan, anak bergola. Anak saya juga bukan, anak ini. Dan ibu-ibu sekalian ini mumpung pengajian penting sekali. Di Indramayu nih banyak suami kawin lagi tapi kawin tersembunyi, ya kan? Tidak bilang istri tuanya yang nggak tahu, anak nggak tahu. Ini meninggal dunia, istri tua punya anak, istri muda punya anak, tidak saya mengenal. Ini anak laki-laki dari istri tua dengan anak perempuan istri muda jatuh cinta, kawin. Terjadi. Pak Naibnya juga kurang cerdas juga. Siapa namanya? Kasan, oh ya. Suami kamu Kasan, oh namanya bapak sama, jamunya pada berani. Namanya Hasan juga. Dikawinkan. Ternyata ngomong-ngomong, ternyata dia itu anak istri muda, yang ini anak istri tua, bayangkan. Terus gimana? Ya udah dibatalin, bubar, sudah selesai. Anaknya ya sudah, anak subhat namanya. Itu makanya bapak-bapak tolong kalau kawin lagi bilang ya. Ini bahaya soalnya kesian kan. Nah, kan main itu. Iya, bilang itu bilang kan jangan bersembunyi. Itu nanti berbahaya. Itu terjadi, bisa terjadi. Sekalipun kita pernah melihatnya sekali, tapi kan bisa mungkin berkali-kali gitu. Oke, satu lagi boleh? Iya, dipanggil pengadilan. Iya kan pengadilan, Pak, ini anakmu sudah saling mencintai. Khawatir nggak kalau dia bunuh diri? Ya kan begitu. Nggak bisa ngotot bawahnya. Ya sudah kalau Bapak tidak mau nikahkan, kami pengadilan yang menikahkan. Namanya wali adol namanya. Iya, ya itu sah nikahnya wali adol. Apa aja? Bukan di pengadilan menikahkannya. Itu kewenangannya bukan, kawan nggak bisa menikahkannya. Ya ke pengadilan yang menikahkan namanya wali adol, yaitu ada SK pencabutan perwalian orang tua. Ada keputusannya, kami nikahkan sendiri. Tapi sekalipun begitu, masih perlu dimediasi, lebih baik yang menikahkan adalah walinya. Nih Pak, kalau nggak mau menikahkan, pengadilan menikahkan. Bapak nggak malu nih, masih punya anak nikahan pengadilan. Udahlah, oke ya sudah selesai, banyak menikahkan gitu. Ya, itu suratnya adalah sah. Begini lagi ini persoalannya. Ini antara undang-undang pernikahan sekarang sudah ada revisi lagi bahwa usia menikah
laki-laki dan perempuan sama, yaitu umur 19 tahun. Dengarkan Bu, 19 tahun. Kalau kurang 19 tahun tidak boleh menikah. Dulunya sebelum ini perempuan 16 tahun, laki-laki 18 tahun. Sekarang disamakan jadi 19 tahun. Oke. Nah, kalau kita baca kitab kuningnya, tidak ada hukum Islam membatasi usia. Betul? Makanya Pak Naib, sebelum Anda menikahkan, konfirmasi dulu, tanyakan di depan ini pada pengecekan ulang administrasi, apakah ada paksaan? Enggak ada. Usianya benar, benar. Enggak dibuat palsu, enggak asli. Nah, itu kalau enggak, hak naibnya bisa masuk penjara, menikahkan anak di bawah umur. Ini dulu tahun 1974 didemo oleh umat Islam di Indonesia ketika undang-undang pernikahan disahkan. Kenapa melarang membatasi usia padahal Allah tidak membatasi? Kafir. Kawin paksa, kalau anak perempuan itu gadis dan walinya bapak kandung, maka wali mujbir boleh memaksa anak perempuan yang masih gadis. Sah kawinnya, betul nggak? Setuju nggak? Nah ini persoalannya. Negara kafir, kenapa? Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Melarang kawin paksa, padahal kitab kuningnya Allah tidak melarang. Sejak zaman Nabi sampai tahun 60-an, tahun 74 tidak dilarang orang tua maksa. Saya mau nanya, anak perempuan kamu itu manusia bukan sih? Mungkinkah kau paksa dengan laki-laki yang tidak dicintainya? Undang-undang melarang, hukumnya Allah tidak melarang. Oh, jadi Tuhanmu membolehkan kawin paksa. Di sini perlu rasional beragama. Betul nggak? Iya dong. Masa negara menyebut negara kafir karena melarang paksaan? Nah itu kan jadi seperti itu persoalannya. Lah ya iya, itulah makanya yuk kita beragama rasional. Ya nggak mungkin dong, masa anak baru lahir dikawinkan sah. Ditugu dulu, maksudnya ditugu 4 tahun dikawinkan, Bu. Sah. Fikihnya begitu, kalau anaknya kurus tidak boleh dipakai, tapi kalau gemuk bisa dipakai. Bayangkan. Itu hukum Islamnya begitu kok. Fikihnya ayo kita buka kitabnya bersama-sama kalau nggak percaya. Anda setuju begitu? Jadi perlu rasional nggak beragama nih? Gimana lagi? Iya jujur dong. Ini kan saya takut nanti ibu-ibu pada murtad nih. Masa Islam tidak menghormati perempuan? Perempuan itu manusia, pun masa udah kawin dipaksa? Kan itu kira-kira. Jadi pada akhirnya bahwa begini juga. Banyak hasil-hasil kajian fikih 4 madhab dalam pernikahan. Ini yang nggak masuk akal. Begini ceritanya. Ada seorang perempuan, suaminya pergi. Lalu tidak pulang-pulang sampai 2 tahun. Iya. Akhirnya dia mengadu ke pengadilan, ini bagaimana saya ini? Ya udah, kemana nggak tahu. Apakah diculik orang, apa dibunuh orang nggak tahu. Akhirnya majukan pengadilan, diputuskan meninggal dunia. Nah, sejak dikeluarkan SK meninggal dunia, setelah selesai iddah, perempuan tadi kawin lagi. Nah, setelah kawin lagi, punya anak 3. Setelah punya anak 3, suami yang dulu hilang itu datang. Nah, ini masalah nih begini. Datanglah ke Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Wahai Abu Hanifah, ini bagaimana hukumnya? Perempuan ini menikah, tiba-tiba suami dulu masih hidup datang lagi. Kata Abu Hanifah, pernikahan yang dengan suami yang kedua dinyatakan batal. Oke? Setuju. Terus bagaimana? Kembali kepada suami yang pertama. Betul. Setuju, betul nggak? Pernikahan yang kedua dibatalkan, kembali kepada suami yang pertama. Tetapi ini anaknya 3. Ini anaknya siapa? Kata Abu Hanifah, anak suami yang pertama. Sok dibuka kitabnya. Nah ya itu persoalannya. Ini Abu Hanifah yang berpendapat. Mau begitu jadi anak suami pertama? Buka aja. Enggak, ini siapa? Nah itu persoalannya ya. Jadi artinya kita rasional karena hukum itu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum itu adalah selalu berkembang, kondisional. Beringan tuh masa aja hukum kondisional. Al hukmu yaduru ma'a illatihi. Begitu saya sebutkan dalilnya pakai bahasa Arab baru percaya. Oh konon.
Padahal mah kondisional itu ya al hukmu ya duruma ilatihi. Jadi artinya hukum itu selalu berkembang dengan situasi dan kondisinya. Bapak-bapak ibu sekalian, sebagai kata penutup selain masih ada pertanyaan lagi enggak? Satu. Oke deh, mangga silakan. Terakhir ya nih ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering saya dengar ketika dalam pernikahan, bahasa Indonesianya seperti ini. Saya kawinkan dan saya nikahkan Sarip Mudaim kepada Sabarabin Arifin. Oh dikit Sabarabin. Saripah. Ulangi. Saya nikahkan dan saya kawinkan Sarip Mudaim dengan Saripah dengan mas kawin bla 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 bla. Dibayar kontan. Dengan dalam bahasa tadi yang dikawinkan itu adalah Sarip Mudaim, bukan Saripah. Ya, saya kawinkan dan saya nikahkan Sarip Mudaim dengan Saripah. Atau yang benar gimana Bu ya? Apakah yang dinikahkan itu Sarip Mudaim atau yang dinikahkan itu Saripah? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terakhir ya. Ya gini, bapak-bapak dan ibu sekalian, awal kekeliruan ini adalah dari pengetahuan ilmu nahu dan sorob. Makanya Naib mesti ngaji lagi nahu sorobnya. Karena sebetulnya Kementerian Agama tidak punya juklak dan juknis untuk ijab kabul berbahasa Indonesia. Adanya bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya adalah berbunyi ini yang barangnya bapaknya langsung ya, atau Naib. Oke, Naib deh. Saya itu paling sering mengawinkan orang karena bapaknya minta kepada saya untuk taukil pada saya. Nah, ketika itu saya sering melihat orang mengawinkan karena bahasa Arabnya zawajtuka wa angkahtuka Fatimata binti Hasan muwakkili bimahri kada wa kada halan. Diterjemahkannya, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan Fatimah anaknya Pak Hasan yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin sekian. Itu kelihatannya pas terjemahan itu. Zawajtuka Hasanah. Saya nikahkan kamu dengan Hasanah. Pas. Di sini karena tidak belajar nahu, bahwa zawajtuka domir muttasil situ adalah sebagai maf'ul tsani. Maf'ul awalnya adalah Hasanah. Jadi zawajtuka Hasanah bukan saya nikahkan kamu dengan Hasanah, tapi saya nikahkan Hasanah dengan kamu. Ya. Kalau kita bikin domirnya munfasil, maka berbunyi zawajtu Hasanah iyyaka. Ya, karena mutasil maka qaddimil ittisala, domir mutasil itu harus didahulukan daripada isim zahir. Dalam bahasa Inggris juga sama. I give you money. Gimana bahasa Indonesianya? Saya memberikan uang kepada kamu. Saya menyerahkan uang kepada kamu. I give you money. I give, saya ngasih you, kamu. Saya serahkan kamu kepada uang, gitu. Di sini persoalannya. Ketika maf'ul awal, maf'ul tsani sama-sama manusia, itu gak kelihatan salahnya. Tapi kalau salah satunya manusia, salah satunya barang, kelihatan salahnya. Saya nikahkan kamu dengan Hasanah, atau saya nikahkan Hasanah kepada kamu, itu gak kelihatan salahnya. Tapi ketika dua maf'ul itu yang satu manusia, yang satu benda, I give you money, terjemahnya bukan saya serahkan kamu kepada uang, tapi saya serahkan uang kepada kamu. Bapaknya bilang, Buya Sakur, tolong nikahkan anak saya bernama Hasanah, ya kan begitu, dengan laki-laki bernama Abdullah, dengan mas kesekian, nggih kula tampi, mangga. Jadi saya mewakili. Maka saya dalam bahasa Indonesia mengatakan, wahai pengantin namanya Abdullah, wah Abdullah, saya nikahkan, saya kawinkan Hasanah, anaknya Bapak Haji Sulaiman yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin 3 juta dibayar
kontan. Itu yang benar. Tapi kalau lihat dari struktur bahasa Arabnya, zawajtuka, jadi saya nikahkan kamu, itu kebalik. Jadi tolong diingatkan para naibnya, jadi bukan saya nikahkan kamu, tapi saya nikahkan Hasanah kepada kamu. Itu pernah saya juga bertengkar dengan seorang naib yang ngotot, nggak bisa sama aja. Pak, bagaimana sama? Ini dua-duanya iya sama. Coba salah satunya maf'ulnya itu benda. Uang dengan kamu. Saya serahkan kamu kepada uang atau saya serahkan uang kepada kamu? Ya iya itu persamaannya. Jadi si Hasan ini, bapaknya Hasanah, namanya Haji Sulaiman, menyerahkan saya, tolong kawinkan anak perempuan saya. Berarti yang dikawinkan siapa? Nah iya, anaknya Sulaiman yang mana? Kepada siapa dikawinkannya? Kepada Abdullah, kan begitu. Nah itulah persoalannya. Jadi ini penting sekali. Punten ini mah, saya mau dengan hormat yang jadi naib. Kalau kurang pengetahuan nahu dan sorobnya, cobalah belajarlah sedikit-sedikit mah supaya tidak keliru. Kemudian lagi, mumpung ingat lagi, ini sering kali mas kawinnya ini 3.250.036 rupiah. Bahasa Arabnya gimana? Nggak ngerti. Karena al-adad dalam ilmu nahwu itu bolak-balik. Kalau ma'dudnya itu mudzakkar, adadnya harus muannas. Salah satu rijal. Kalau perempuan salah satu nisa jadi salah satu. Kalau rijal salah satu. Iya. Kalau jumlahnya sudah belasan itu jadi tamyiz jumlahnya. Isrina rojulan. Nah itu nggak paham. Jadi punten ini mah pada Bapak Naib ya, kalau Anda nggak bisa menyatakan jumlah bilangan bahasa Arab itu rumit sekali ya. Ya lebih baik pakai bahasa Indonesia saja sih. Betul nggak gitu? Setuju nggak gitu? Terus juga yang penting kan sah, nggak pakai gaya-gayaan. Ini sekalian mumpung lagi ada saya tambahan ini terakhir. Ini saksi. Kalau mazhabnya mazhab Abu Hanifah, saksi itu hanya lidaf'il fitnah. Ya. Jadinya tidak menjadi syarat sah. Jadi kita nikahkan saja, setelah nikah kita bikin undangan, tamu hadir, kita umumkan bahwa anak saya sudah nikah. Itu saja. Tapi kalau Imam Syafi'i, saksi itu harus hadir fil majlis, harus hadir. 2 orang saksi harus hadir. Oke? Satu. Yang kedua, ayyakuna alimaini bilughatil aqdi. Harus paham dengan bahasa ijab kabulnya. Ini banyak sekali di kampung ya pengantinnya santri, tapi masyarakatnya nggak ada yang bisa bahasa Arab. Saksinya pamannya, tetangganya yang tidak bahasa Arab. Ini kurang diperhatikan. Betul nggak? Iya, jadi saksinya mana? Saya 2. Bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa, udah bahasa Indonesia saja. Ini juga teguran saya. Mohon diterima gitu, jangan tersinggung. Yang gimana sih? Ya kalau nggak terima ya udah nggak apa-apa. Saya mah gitu. Jadi baiknya gimana? Ya sudah, kalau tidak ada saksinya, itu kadang-kadang seledor, kita lupa kadang-kadang itu. Ya, dalam pernikahan banyak yang rumit sekali yang kurang diperhatikan. Nah, kenapa jadi harus tahu bahasa ijab kabulnya? Karena saksi menurut mazhab Syafi'i adalah sebagai syarat sah, sebagai rukun daripada pernikahan. Jadi tugasnya kalau terjadi ijab kabul salah, maka saksi membetulkan. Nah itu. Nah kalau nggak ngerti bahasanya, gimana membetulkannya? Dari mana dia tahu salah dan benar ijab kabulnya kalau tidak tahu bahasanya? Nah itu pertama. Nah kemudian lagi banyak sekali ijab kabul semacam itu tuh ada yang terakhir sekali yang bagi saya perlu disampaikan juga ya, mungkin insya Allah. Ini syarat taklik tolak itu persis kayak ancam-ancaman. Nggak etis baru menikah aja. Apabila 1 menyakiti badan istri saya, apabila tidak memberi nafkah, apabila memberi nafkah, maka jatuh talak 1. Gimana lagi? Nggak etis baru menikah aja, ancam-ancaman. Iya, syarat taklik tolak itu tidak disunahkan, malah makruh sebetulnya mah. Iya. Jadi yang baik bukan syarat taklik tolak seperti itu. Setelah nikah itu ada surat perjanjian setia. Ya, setelah saya menjadi suami Hasanah, saya berjanji inilah pernikahan saya yang pertama kali dan yang terakhir kali. Dan saya berjanji ingin membahagiakan istri saya lahir dan batin. Kan enak jadinya.
Ini apabila jatuh talak satu, belum sudah talak-talakan gimana lagi? Nah, tapi saran saya ini belum mempan ini, masih belum diterima. Ya terserah, mau terima silakan. Namanya juga orang usul. Kira-kira diterima nggak nih? Iya, saya mau usul terima silakan. Wa man syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Ngandel sorok belia, wis kapiasam teman. Nah gitulah kira-kira, dan mudah-mudahan ya dengan peringatan Maulid Nabi ini Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Maka sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.